Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Tutorial Berbagi. Di tangan saya ini ada HP Oppo A57 2022 ya. Dalam tutorial kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana cara untuk mengganti LCD pada HP Oppo A57 ini ya. Ini adalah LCD yang akan kita ganti ya, dengan merek ATB ya. Ini lumayan bagus ya. Langsung saja ya, supaya untuk tutorialnya tidak berlama-lama ya. Jangan lupa untuk sebelum menonton untuk subscribe channel ini dulu ya, supaya channel ini berkembang ya. Pertama-tama ya, siapkan untuk pembuka LCD seperti ini ya teman-teman. Untuk HP Oppo A57 ini tentunya sebelum kita membuka LCD-nya ya, tentunya HP ini kita harus membuka tutup belakang atau backdoornya ya, ya, dengan cara pembuka LCD. Karena HP ini bautnya ada di bagian dalam penutup backdoor ini ya, atau penutup tutup belakang pada HP Oppo A57 ini. Yang pertama ya, silahkan teman-teman dibuka terlebih dahulu ya. Untuk teman-teman silahkan pastikan benda yang untuk membukanya itu ya tipis ya, supaya tidak mudah pecah ya. Dan juga mungkin yang teman-teman yang memiliki blower ya, supaya dipanaskan terlebih dahulu ya. Lalu apabila sudah, teman-teman silahkan ya angkat dan juga ini ya. Untuk baterai pada HP Oppo A57 ini sudah tidak ori ya, sudah pernah diganti ya. Dan juga di sini saya lihat LCD-nya juga sudah tidak ada buzzernya ya. Artinya di sini LCD sudah pernah diganti. Jadi proses yang selanjutnya yaitu teman-teman silahkan buka dulu seluruh baut yang ada di frame ini ya. Kita buka dulu ya. Mungkin untuk videonya akan saya percepat ya, supaya tidak memakan waktu ya. Untuk kamera ya, untuk kameranya silahkan diangkat dari samping sini ya. Bisa menggunakan obeng min ataupun ini ya. Oke ya, seperti ini ya. Kita buka dulu karena di belakang sini ada bautnya ya. Ada 3 baut ya. Kita lepas dulu ya. Lalu apabila sudah ya, teman-teman silahkan ya buka buka pada casingnya terlebih dahulu ya, karena kita akan membuka soket di sini ya, dan juga nanti baterainya juga kita angkat ya. Terutama teman-teman ya, silahkan diperhatikan untuk bagian di sini, bagian slot SIM-nya ini biasanya untuk lebih mudah untuk menekannya di sini ya. Bisa menggunakan pembuka LCD ataupun bisa menggunakan kuku yang lebih panjang ya. Di sini teman-teman jangan lupa lepaskan terlebih dahulu untuk untuk sidik jarinya ya. Untuk sidik jarinya kita lepas dulu ya. Lalu teman-teman silahkan angkat baterainya ini terlebih dahulu ya. Kita lepas dulu untuk soketnya ya. Untuk soket baterainya kita lepas dulu ya. Dan juga di sini untuk soket LCD-nya juga kita lepas ya. Kita lepas dan kita angkat baterainya ya. Oke teman-teman, baterai sudah terlepas. Lalu di sini ada
soket LCD ya, ada soket LCD. Teman-teman angkat terlebih dahulu untuk plastiknya dulu ya. Untuk plastiknya angkat terlebih dahulu, lalu teman-teman lepas atau angkat LCD ini soketnya ya. Lalu untuk pengangkatan LCD-nya ya tergantung, apabila LCD ini sudah rusak ya, ini menurut saya ini sudah sangat rusak ya, dan juga sudah tidak nampil ya. Jadi saya membukanya ya mungkin tidak hati-hati, tapi kalau untuk LCD-nya mungkin mau diganti hanya kacanya ataupun gelasnya ya, supaya berhati-hati untuk membukanya ya. Sama ya caranya seperti tadi ya, kita pelan-pelan untuk membukanya. Oke ya, seperti ini ya. Ini untuk LCD-nya juga, untuk pemasangannya ini menurut saya tidak pas ya. Ini tidak dibuka untuk lem-lemnya dan lain sebagainya ya. Ini seharusnya ini dibuang dulu ya. Ini untuk yang seperti ini dibuang, dan juga ini untuk di bawah soket ini ada lem khusus ya. Ini juga supaya dibuka terlebih dahulu lalu ditempelkan ke sini ya untuk pemasangannya. Lalu teman-teman di sini untuk proses selanjutnya yaitu teman-teman bersihkan terlebih dahulu ya untuk di bagian bekas lem ini ya. Bersihkan terlebih dahulu, baru nanti kita bisa memasang LCD yang barunya ya. Oke ya teman-teman, tadi untuk videonya saya potong ya, setelah prem dibersihkan seperti ini ya. Lalu teman-teman silahkan pasang terlebih dahulu untuk lemnya. Kita pasang dulu lemnya. Untuk penggunaan lem ini saya menggunakan lem T7000 ya. Di sini saya menggunakan yang kecil ya, supaya lebih mudah untuk mempresisikannya di bagian premnya ya. Seperti ini ya. Lalu setelah lemnya telah terpasang ya, setelah lemnya terpasang ya teman-teman, silahkan untuk LCD yang sama seperti ini mereknya, rata-rata ya ada segelnya seperti ini ya, atau plastiknya seperti ini, kita lepas terlebih dahulu ya. Kita lepas terlebih dahulu. Kebetulan untuk LCD ini ya LCD yang garansi lem ya, jadi walaupun nanti sudah dibuka ininya ya, untuk plastiknya ini masih bisa dikembalikan apabila memang nanti tidak berfungsi dengan normal ya. Dan juga untuk lemnya seperti ini kita lepas juga ya. Oke, setelah sudah kita tempelkan seperti ini ya. Lalu teman-teman ya pasang ke dalam premnya ya. Pastikan tidak ada benda-benda ya di sini, supaya nanti ketika LCD telah terpasang nanti tidak menekan di bagian LCD-nya ya, sehingga bisa terjadi retak atau LCD bisa pecah ya. Perhatikan di sini sudah bersih semua, sudah dibersihkan, tidak ada yang mengganjal. Lalu silahkan teman-teman pasang ya. Oke, setelah pasang seperti ini, di sini untuk bezelnya memang tidak ada ya. Jadi kebetulan saya juga tidak ada ya untuk bezelnya ini.
setelah dipastikan rapi seperti ini ya, kalau untuk saya ya, untuk penguncian LCD nya ya, sambil kita menunggu kering, saya menggunakan karet ya, menggunakan karet seperti ini ya, atau juga bisa menggunakan penjepit LCD ya, apabila yang punya ya. Jadi seperti ini. Oke teman-teman ya, di sini untuk cara mengganti LCD OPA 57 ini sudah selesai ya. Untuk tahapan selanjutnya ya, nanti apabila untuk LCD sudah dipastikan sudah kering ya, teman-teman nanti silahkan pasang terlebih dahulu baterainya, lalu ya silahkan kembalikan untuk soketnya, dan juga kembalikan seperti semula ya, dengan cara memasang terlebih dahulu untuk premnya, atau untuk backdoornya ini ya, untuk premnya. Lalu silahkan pasang semua baut dan juga untuk kameranya. Lalu yang terakhir memasang backdoornya kembali ya, untuk backdoor yang penutup yang terakhir tadi ya. Oke, untuk yang ini ya, ini kita nanti untuk yang terakhir ya. Jadi yang pertama itu adalah baterainya terlebih dahulu ya. Setelah baterai nanti teman-teman pasang untuk back covernya ini, lalu teman-teman pasang kameranya ya, untuk pasang kamera terlebih dahulu, dan juga untuk semua baut setelah terpasang baru nanti memberikan lem di bagian sini ya, kembali menggunakan lem ya. Lalu teman-teman pasang backdoor yang terakhirnya ya. Jadi seperti itu ya, karena nanti kalau di sini untuk tutorialnya ya, mungkin saya harus menunggu untuk kering terlebih dahulu ya, baru bisa memasang backdoornya atau back covernya ya. Mungkin itu tutorial yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya.